94,6 FM Soul Radio Station for your life. Hai Neti. Halo Teh Erika. Ini rada-rada keringetan kan itu Kak dia ya, rada ada trouble tadi. Betul. Tapi seperti biasa ya setiap apa? Kita gitu ya, ada aja. Tapi ini sih lebih ke gara-gara Neti sahabat style ya. Gara-gara Anyway, kalau misalnya Rica dan juga Neti sudah hadir menyapa sahabat Sal, berarti ini waktunya apa Nat? Asian Live. Malam hari ini kalau sahabat Sal lihat postingan di Instagram Styles Radio, pasti tahu dong kedatangan siapa. Dan tadi juga sudah dibuka dengan lagunya apa Nat? Blackpink. Dengan lagunya Hayu. Enggak, ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Ulang lagi. Dengan lagunya apa Nat? How you like that? Asik. Energik banget kita malam hari ini ya. Karena apa tuh? Karena apa? Karena kita kedatangan tamu guest star dari Tasikmalaya. Ini dia. Salah mencet. Oke. It's okay. Luar biasa malam hari ini kita kedatangan guest star. Ini ada jumlahnya ada 1.000 orang. Betul. Tapi asli, ini walaupun narasumber kita malam hari ini cuma satu orang, Nat. Tapi ini luar biasa seru banget. Pasti bakal seru banget. Karena tadi juga sebelum mulai juga kita udah ngobrol-ngobrol dulu ya guys. Jadi kayaknya nanti edisi malam ini bakal pecah banget. Kita bakal ngobrol dari A sampai Z ya. Yes. Bareng Blink Tasikmalaya. Jadi tungguin terus keseruan kita malam ini, karena kita akan puter lagu-lagu Blackpink. Jadi buat kalian yang suka lagu-lagu Blackpink, yes, jangan sampai ketinggalan di acara kita malam ini. Betul sahabat Sal. Jadi buat sahabat saya mungkin yang baru aja gabung gitu ya, nontonnya boleh di mana Net? Boleh di Twitch yang udah kita simpan di Instagramnya Star Radio atau di 94,6 FM Star Radio for your life. Yes. Dan paling udah sih ya di Twitch aja nontonnya, karena kalian bisa lihat kecantikan dan ketampanan guestar kita hari ini. Gitu. Oke. Bu Erica sangat sibuk sekali ya pemirsa malam ini. Oke. Terus Oke nih, karena kita kedatangan guestar, lebih enaknya kita kenalan dulu gak sih? Yes, benar banget. Harus kenalan dulu dong. Ini dengan kakak siapa malam hari ini? Halo. Tuh kan. Tapi suaranya kurang kedenger nih. Sekarang kan sudah terdengar ya. Iya, kenalin. Aku Hara. Hai Kak Hara. Dari mana nih? Ya? Dari mana nih? Aku dari Tasik aja. Dari Tasik aja ya. Oke. Tasik asli. Aduh, tadi sempat ngobrol-ngobrol juga nih sahabat Sal, waktu pertama kali ketemu Kak Haras tuh kayak walaupun gue lagi sendiri, dia juga datang ke sini sendiri tuh kayak vibes-nya tuh kayak ada 1.000 orang di ruangan ini. Oh iya. Iya, tadi kayak halo, aku cuma sendiri gitu. Bahkan gue nyapa kayak halo, terus dia langsung kayak halo dengan tangannya gitu loh. Kelihatan nih orang seru nih. Iya. Kelihatan banget ya kayak vibes-nya. Karena lagi pengen ngebahas K-pop kan. Oke. Dari sebulan 2 bulan ini kayak aku nggak pernah ngebahas K-pop. Oh, why Kak Haras? Tapi sebelum kita membahas kenapa Kak Haras ini sebulan ke belakang kurang membahas K-pop, kita lebih kenalan lebih dalam lagi. Sebenarnya Kak Haras ini tuh dari fandom apa sih? Kalau aku sendiri, kalau fandom ya, untuk pribadi aku sendiri, aku fandomnya dari Girls' Generation atau Swan, Sonnet TSM. Oh ya, I know. Itu terus pas Blackpink keluar tuh, aku ikut juga ke fandomnya Blackpink. Karena menurut aku mereka ini unik ya, maksudnya mereka ini berempat energik, lagu-lagunya candu semua pastinya. Dance-nya juga aku suka, koreonya juga suka dan menarik lah buat aku dan sampai sekarang deh gitu. By the way buat para pengusaha produksian musik kayaknya harus nge-hire Kak Haras deh. Karena dia si Blackpink baru aja debut, dia langsung masuk ke fandom Blackpink tuh udah tahu berarti nih orang berempat nih bakal gila
gila banget ke depannya. Bakal boom banget gitu Bakal ya. boom banget. Oke. Berarti prediksinya oke, makanya nih production house. Yang mau mendapatkan girl grupnya, Betul. boleh konsul ke Kaharas gitu ya. Betul. Kadang ada kata orang-orang sendiri tuh kayak teman-teman aku di fandom Aha, gitu. aha. Kayak Karas tuh terkenalnya sama Cenayang kan. Oh, kan. Wow. Ya, aku kira prediksi gitu. Artis apapun itu yang di dunia Oke, K-pop, oke. gitu sih. Kalau memprediksi jalan hidup aku ke depannya tahu? Kurang tahu ya. kalau Kurang itu sih tahu. rada sulit ya. Solid, oke. Kalau aku tuh menggemari sebuah K-pop itu tidak hanya K-popnya aja ya. gitu. Di sini aku belajar mengenai tentang agensinya aku pelajari. Oh, oke. Jadi agensinya aku pelajarin dari semua yang menaungi Blackpink itu siapa sih? Oh, YG yang menaungi 21 juga nih kan. Jadi aku tahu banget nih YG kedepannya tuh bakal gimana terhadap girl band ini, dan terbukti lah gitu. Sesukses 21 seniornya gitu. Oke. Wow. Keren sih, iya. Iya menurut aku. Iya, Luar biasa, karena luar mungkin ya Anyone pun kan lagi kemarin break juga ya, dan Blackpink sekarang lagi nge-boom banget nih, apalagi sekarang sampai ke solo albumnya pun melejit semua gitu. Iyalah, Iya kan? benar-benar. Karena aku di sini melihat Yes. perbedaan 21 dan Blackpink. Yes. 21 ini dia lebih unggulnya di Asia. Oh, oke. Kak Hara, sorry motong ya, agak jangan long distance ya sama mic-nya. Dia gak gigit kok. Oke, lanjut. Ya, jadi si 21 ini unggulnya di Asian. Yes, oke. Asia. Sementara kalau Blackpink ini keempat member-membernya ini unggul sebagai world star. Oh, oke. Jadi internasional gitu ya. Brand-brand besar seperti ya Chanel, Oke. brand ambassador mereka semua nih. Iya. Kan? Jadi menurut aku keempat member Blackpink ini memang sudah unggul dalam Oke. world star. Iya sih. Ada perbedaan tersendiri, makanya kan beda juga gitu ya. Iya, betul. Iya. Keren sih udah bisa memprediksi itu dari zaman debut gitu ya mungkin. Enggak juga sih, Enggak. enggak juga. Ketika album keberapa ya? 2018 yang Dudu tuh. Oh, paling legit ya. Ya, karena aku Oke. melihat dari tracknya lagu itu sangat luar biasa. Yes, betul. Gitu. Itu Dudu emang lagi Pencetusnya, pecah banget. pencetusnya. Dari situ langsung viewersnya selalu naik ya. Comeback situ. selanjutnya. Guys, nanti kalau ceritain itu kayaknya kalau buat sahabat saya yang lagi denger kayak, hah, lagu Blackpink dudu. Kayaknya kalian harus pakai logat ya. Gitu. Iya, betul. Jadi tiap kali ngobrolin, iya semenjak 2018 yang Oke, miane sombenim ya. Oke. Pakai gestur mungkin ya. Betul. Anyway, sahabat saya juga buat kamu yang baru aja gabung, mungkin pengen tanya-tanya seputar Blackpink atau mungkin juga pengen gabung ke Blink ya, nama panggilannya kita belum kenalan nama fandomnya apa. Coba. Blink kan barusan gue udah bilang. Iya, Blink Blink Tasik, ya. Nah, oke. sahabat saya kalau pengen join sama Blink Tasik tuh kayak gimana Yes. dan lain halnya, boleh langsung aja klik link yang ada di Instastory Style Radio. Betul. Terus juga kamu tinggal kirim komentar ya, atau Yes. mungkin langsung aja masuk ke www.twitch.tv. Betul. Nanti kamu search aja Style Radio, nanti muncul, tinggal isi deh di kolom komentar, nanti bakal Kak Haras jawab. Karena kalau Yes. kita kan belum tahu juga. Kayaknya Kak Haris tahu tuh semua jawabannya karena dia cenayang. Iya. Karena cenayang ya guys, jadi tahu gitu. Oke. Nanti kita bakal balik lagi nih sahabat Sal. Buat kamu yang mungkin lagi aja baru aja join, mungkin siapkan pertanyaannya. Betul, ya. yang banyak ya. Betul. Kita seru-seruan malam hari ini. Kita bakal lebih mengupas lagi Blink Tasikmalaya itu seperti apa awal mula dan lain halnya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Asian Delight. Pretty. This that pretty girl munch, this that flaunt, you just touched down in LA. Pretty girls don't do drama. Yeay, masih di Asian Delight.
Malam hari ini masih di Asian Delight sahabat-sahabat bersama Richard dan juga Neti. Ya, dan tentunya ada siapa lagi Net selain kita? Ada Kak Haras dari Blink Tasikmalaya. Bajunya aja udah memperlihatkan. Iya, kayak udah Blackpink banget nih gue. Lu apa ya? Kok coklat gitu sih, Ini Net? coklat-coklat ya, jadi cewek kue, kayak cewek bumi. Kalau gue kan masuk tuh, masih masuk. Oh iya, sama itu emang Haras. pink bukan pink. Rada-rada. Perpaduan pink dan hitam gitu ya. Malam hari ini sahabat Sal tadi baru aja mengupas sedikit ya. Yes. Baru area luarnya saja bahwa Kak Haras ini adalah masuk ke dalam fandomnya Blink Tasikmalaya, yaitu fandom dari Blackpink ya. Yes, Yes, walaupun mungkin dari behind the story sebelum ke Blink ini yes. sempat apa di fandom apa aja? SNSD. Girls' Generation. Terus ada 2PM juga aku masuk. Itu tuh sebenarnya dari kapan sih Kak Haras tuh mulai masuk ke fandom ya, terutama ketika mendengar SNSD ya saya itu mungkin sudah udah menggulungkan tangan buat menjelaskan. Oke. Oke. Jadi ini ceritanya aku menceritakan tentang pertama kali aku suka K-pop betul, gitu. betul. Oke. Pertama kali aku suka K-pop itu ya Girls' Generation pada tahun 2009 ketika mereka merilis lagunya itu Jennie. Oh, Gigi. No. Bukan yang mana? Kereyonan. Oke. Itu Ya, pertama ya. kali kok aku nggak denger lagu ini kayak edik banget gitu, suka banget. Terus kayak koreo kakinya kakinya itu. Oh iya. Iya. Kaki jenjang mereka tuh bikin candu banget kan. Benar. Jadinya kayak oh ini suka gitu mengulang-ulang lagunya sampai akhirnya aku suka Super Junior, terus suka EXO juga, Shiny juga gitu. Akhirnya dari situ aku membedah beberapa girl group dan boy group juga sih dari situ. Dan akhirnya sekarang menetap di Blackpink karena mereka vakum semua. Iya lah kan. Girls' Generation kan masih vakum juga. Yeah. Katanya beritanya tahun depan bakalan comeback. Yeah. Terus Shiny juga sama, Yeah. Super Junior apalagi. Yeah. Terus kalau denger Shiny itu kayak Iya. Jangan itu jangan. Iya, jadi yang kesukaan aku semuanya pada vakum. Jadi aku menggali lagi beberapa boy group dan girl group yang menurut aku enak gitu ya. Di antaranya Blackpink nih gitu. Blackpink nih enak banget nih. Dan akhirnya sampai sekarang aku masih suka banget Blackpink. wah, dan bahkan ini benar-benar kenapa dikatain Cenayang tuh emang the real yang dia pilih ya, maksudnya Blackpink tuh pas awal debut emang memang memperlihatkan energik ya, maksudnya semua menurut aku semua K-pop, semua idol yang awal-awal debut tuh pasti menunjukkan energik yang luar biasa gitu, karena mungkin mereka habis berlatih berapa tahun gitu kan. Lama banget. Tapi ya itu bisa pilih-pilih mana yang lebih melejit, mana yang mungkin lagi masih proses seperti itu. Dan Kak Haras ini seorang cenayang di fandomnya yang bisa menduga ternyata sekarang Blackpink gila udah go internasional, udah collaboration sama beberapa artis internasional juga, yes, Hollywood, betul. Dan yang terbaru apa? Apa tuh? Itu terngiang-ngiang banget. Ya itu lagunya Edik, sampai di Korea Selatan sendiri lagu itu dilarang untuk diputar kan. Karena mengganggu gue. Gue belum tahu loh. Iya, karena buat lagunya edik banget buat para pelajar di sana, sehingga mereka mengganggu konsentrasi di sana buat belajar. Memang gitu. ya. Buat apalagi dulu juga sempat ada beberapa lagu yang dilarang juga kan, kayak lagunya Kai yang Rover. Itu nggak boleh. Karena kebetulan mau ujian waktu itu. Jadi buat takut keganggu konsentrasi kan, kayak takutnya gini loh pas lagi ujian apa tuh Ketulis apa karena emang secandu itu gitu si Tapi memang ya, tapi memang lagu-lagu K-pop ini candu banget. Betul. Iya, emang. aku dulu pas kuliah kan aku ambil hukum nih. Iya. Hukum tahu sendiri dong Iya. hafalannya seperti apa. Betul. Aku tipikal belajar hafalan seperti itu tuh aku sambil ngedengerin lagu SNSD. Oh, bisa Ya, masuk ya ngapalin sambil Masuk. dengerin lagu. Iya, Oke. masuk. Dan ketika ujian di hari hanya aku sampai kayak di dalam hati nyanyi SNSD itu lagu SNSD aku jalan.
Wow. Secandu itu. Secandu Tapi itu. buat aku ngaruh itu banget. Tapi harusnya bisa diterap. Maksudnya kayak mungkin nggak banyak orang juga yang bisa sekonsentrasi itu ya. Maksudnya Yes. kebagi Ya. konsentrasinya. Gitu antara denger musik sama belajar mungkin Aku ya. harus ada lagu. Harus ada lagu. Penghafalan kayak pasal-pasal kan penempatan titik Oh my koma god, itu yes. harus ada lagu aku. Kalau aku sih bekerja dan lain hal memang harus ada lagu, tapi Betul. untuk menghafal kayaknya Tidak. paciwa di otak ya. Kayak gini Iya. harus ngapal yang mana gitu. Iya. Oke. Nah mungkin ini tapi di sisi lain ada sebuah respect salut juga sih sama Korea gitu, yang mana mungkin dia sangat mementingkan, sangat menjunjung tinggi yang namanya pendidikan. Betul. Itu Luar sangat biasa. Iya. Sampai idol aja nggak berkutik tuh, lagu nggak boleh diputer sering-sering. Iya, Iya. betul. Dan betul. kalau udah pemerintah yang larang itu susah. Oh, sih. jelas. Kayak, Jelas. udah kayak ya udahlah. Ya walaupun gitu. mungkin sebagian pemasukan ke negaranya juga kan berkat K-pop, tapi Iya, kan betul. warga negara lebih penting begitu Iya, ya. betul. Aduh, luar biasa sekali ini fenomena yang entah akan, maksudnya gini, setiap member dari Blackpink sendiri yang sebelumnya kan ada Jennie tuh bikin apa tuh yang bermantra. Iya, mantra. Iya. Itu juga sama terngiang-ngiang gitu kan. Iya. Mana kalau si Rose sekarang tuh kenapa bisa sampai se-boom itu tuh kebetulan si Bruno Mars ini baru aja selesai tour. Betul. Iya. Iya. Tambah itu ya. Iya, karena emang posisinya juga tepat gitu. Si lagu rilis emang Bruno Mars lagi naik, Oke. Rose emang tiba-tiba juga ya. Tiba-tiba timingnya banget pas itu gitu. lagu. Timingnya memang pas timingnya banget. bener-bener pas Nah. banget gitu. Ini Iya. luar biasa Iya. sih. Kira-kira nih kedepannya akan bertahan berapa lama Blackpink? Menurut aku atau menurut siapa? Menurut Sebagai cenayang cewek. kita malam hari ini ya. Karena kalau menurut saya sepertinya tidak akurat. Oke. Gini ya, balik lagi ke Gen 2 ya, Yes. generasi 2. Sebetulnya member-member dan para idol di Gen 2 itu kalau merekanya aktif, merekanya aktif sampai hingga saat ini, mereka at least kayak 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali mereka mengeluarkan single ataupun album, Ya. mereka tuh pasti akan terus berjaya loh. Iya. Akan terus berjaya. Tapi kenapa mereka memilih untuk vakum? Ya diantaranya itu ada faktor-faktornya, diantaranya keterbatasan individual. Individual di mana yang satu ingin mengejar apa, yang satu ingin mengejar apa, entah itu ke acting, iya, entah itu benar-benar. ingin istirahat, entah ingin itu mereka mengambil hal-hal lain gitu, itu yang Entah itu- mempersalahkan grup dalam suatu Betul. K-pop itu bubar. Iya. Ada yang bubar, ada yang vakum gitu, Iya. beda-beda Ada yang gitu. nikah, ada Iya, yang- Jangan dulu dah. Jangan dulu. Ya kan maksudnya kalau untuk di Gen 2 tuh maksudnya udah banyak yang udah married juga Udah gitu, tapi ada. ada beberapa yang belum juga. Sebenarnya ini buat sahabat saya yang lagi dengerin nih, yang baru aja, yang mungkin masih awam untuk di Asian Delight, Yes. kasih tahu dong Kak Aras, kayaknya Kak Aras udah hatam banget gitu ya mengenai Gen 1, Gen 2, Gen 3-nya di K-pop idol tuh kayak gimana sih? Kalau Gen 1 itu kalau nggak salah ya, itu dari kisaran 90-an sampai 2000-an. Yes. Oh. 2005 lah, at least 2003 2005 itu Gen 1 ya. Oke. Untuk Gen 2-nya 2005 sampai 2015. Yes. Gen 3-nya 2015 sampai 2020-an, pandemi lah. Iya benar-benar. Enak Gen masuk. Gen 3. Nah, ini sebenarnya ini tuh udah masuk transisi nih antara Gen 4 lima mau ya? ke 5. Iya. Iya, ini transisi. Jadi idol-idol yang mau muncul tahun depan ini Iya. kayaknya Gen 5. Gen 5 ya. Oke. Gen 5. Udah banyak banget gennya. Gen 5 Iya. berarti per berapa tahun? Ada per 5 tahun, Per lima tahun. 5 sampai 10 lah. Oke, 5 sampai 10 satu tahun. dekade lah. Iya, satu dekade gitu ya. Oke, sama berarti kayak Gen Z, Gen Iya, Z, gitu Gen ya. milenial sama Iya. kali ya hitungannya. Ya, hitungannya kurang lebih Mirip-mirip. mirip-mirip lah. Mirip-mirip seperti ya. itu. Nah gitu sahabat saya. Jadi kalau misalkan kamu denger nih barusan kan Kak Haras tuh bukan ngasih sih, maksudnya memberikan pendapat Iya, gitu memberitahu. mengenai Gen 2, Gen 1. Nah itu yang dimaksud Yes. seperti itu. Tapi emang benar kalau misalkan balik lagi ke pribadi masing-masingnya gitu ya. Ya. Kalau misalkan emang Gen 2 mau Gen 1 juga kalau masih
masih energik, maksudnya masih rutin lah gitu untuk membuat album, membuat single, minimal single lah ya, untuk mengenang gitu kan. Sekarang aja yang lama-lama kalau misalkan muncul kan booming banget gitu loh. Kenapa tidak ada keinginan begitu? Ya itu tergantung dari pihak ininya sih, manajemen sama agensinya sih yang kayak gitu ya. Antara mau mengeluarkan yang baru atau mau naikin lagi yang lama. Betul itu. Mana yang kira-kira menguntungkan? Karena agensi-agensi di sana lebih mengutamakan memang percuanan. Betul. Harus ya. Betul. Kalau masalah duit wah hijau. ini luar biasa. Ya, Anyway, kasih tahu dong Instagramnya Blink Tasikmalaya itu apa? Biar sahabat juga dengerin kita malam hari ini sambil nge-scroll Instagramnya Blink Tasikmalaya. Oke. Oh, aku kira blink.tsm tapi ini Blackpink.tsm. .tsm sahabat. Kalian boleh cek aja di Instagramnya blackpink.tsm. Hey, luar biasa ini kayaknya bakal cukup sering juga ya untuk membuat event-event gitu. Untuk di Tasik sendiri ya, untuk di Tasik sendiri kita pertama kali melaksanakan sebuah event itu di 2023. Tahun kemarin. Pertama malah. Itu yang pertama. Tapi pertama untuk di Tasik. Si Blinknya ini udah ada dari 2000 lama dari pas Blackpink ada keluar. Cuma untuk acara yang besarnya lah ya gitu, acara resmi gitu, acara resmi yang diselenggarakan oleh komunitas ini terhitung mulai 2023 September. Wow, oke. Masih baru ya. Tapi ini for the first time gimana tuh acaranya? Seru luar biasa. Wah, menurut aku ya, ini yang tadinya mulainya iseng. Iseng. Ceritanya awalnya iseng, sahabat. Betul, iseng nih ceritanya. Jadi gini, aku ini kan memang ikut konsernya waktu pas di Jakarta, betul. Nah, ketika ada encore-nya, konser encore ini jadi konser terakhirnya Blackpink sebelum kontraknya habis. Diselenggarakan di Seoul waktu itu. Itu untuk terakhir kali mereka berempat sebagai Blackpink gitu kan. Diselenggarakan di Seoul, terus ada live streamingnya berbayar. Waktu itu kalau nggak salah sekitar $50 sekitar. Iya, satu akses kodenya. Satu akses doang $50 wajar sih. Kan makanya aku pikir gini, kasihan ya, maksudnya komunitas di sini yang pengen nonton tapi keterbatasannya super duper kayak seperti ini gitu. Bahkan kalau misalkan aku bisa melaksanakan kan kayak anak-anak kayak SD, SMP yang senang bisa join karena kan mereka belum kerja kan. Maksudnya keterbatasan juga uangnya. Jadi kan aku pikir ya udahlah aku beli akses kodenya, kita siarin aja gitu sama kalayak banyak di sini dan Masya Allah waktu itu acaranya sangat-sangat besar gitu, pesertanya antusias banget, sampai ratusan. Nah, ini yang namanya berbuat baik dan berbuah yang baik juga. Karena kan niatnya ingin berbagi sesama penyuka Blackpink yang mana mungkin kita merasa mampu untuk membeli kodenya, begitu ya, ingin share sama teman-teman biar seru-seruan. Ternyata luar biasa. Ini menjadi acara pertama yang gede banget. Sampai berapa tadi? Berapa ratus? 140-an. 140-an untuk di Tasikmalaya dan untuk pertama kali ya. Pertama kali 140. Blink di Tasik ini menurut aku ya paling aktif dan paling banyak menurut aku. Sampai sekarang. Until now. Wow, coba kita cek. Ada sebenarnya Kak Haras ini berarti di fandom Blink ini tuh ada strukturnya nggak sih, kayak siapa yang ngurus ya kan gue berharap kayak ada bendaharanya, ada ininya, ada apanya gitu. Kayak organisasinya gitu. Sebetulnya gini, Blackpink ini dulu Blackpink Tasikmalaya ini yang khususnya yang ini diluncurkan atas naungan 234 Present yang dulu menghandle acara-acara K-pop sebelumnya di Karangresik. Akhirnya aku kan dulu bukan IO, bukan apa. Akhirnya aku minta bantuan lah terhadap IO ini. Si IO ini buat memunculkan si Blackpink.tsm ini. Kira-kira bisa apa enggak nih gitu untuk diselenggarakan dan diresmikan gitu komunitas di Tasiknya seperti apa gitu. Akhirnya diresmikanlah pada saat September itu sama mereka ya, dan terlaksana
acaranya. Dan untuk strukturnya ini kita sebenarnya nggak ada struktur yang secara resmi atau gimana. Cuma memang komunitas ini sifatnya bebas juga. Mau sama siapapun IO yang mau menaungi mereka, mau misalnya acaranya mau di mana, dihandle sama IO siapapun bisa. Tapi tetap si IO ini dilahirkan oleh 234.present itu. Wah, luar biasa ya historinya. keren. Yes. Karena mungkin dari niat teman-temannya juga sih, teman-teman Blink gitu loh. Sampai sekarang ada berapa anggota? Banyak sekarang? sih. Banyak banget banget ya. sih, ada ratusan. Ada kok. ratusan. Mantep. Ratusan. Nah, paling muda deh. Paling muda ada yang kecil. Anak kecil umuran berapa? 6 tahun. Oh my god, 7 tahunan ada loh. Ya, Ya oke. sih, kalau Blackpink tuh emang usianya gitu ya. Anak-anak pun tahu gitu ya. Sampai yang tua, sampai yang muda gitu. Iya. Pasti lagunya tuh masuk ke mereka gitu Iya, kan. betul. Mungkin didampingi orang tuanya, mungkin dia di grup Ada, dulu. Gak mungkin dia datang ke Karangresik sendiri. Iya. Waktu itu pas kita ngangkatin flyernya itu, posternya itu, DM tuh rame banget. PWA saya aja penuh. Nanya-nanya, soalnya anak saya umur segini boleh nggak? Anak saya ini takut ada konten yang memang mengandung unsur dan konten betul. gitu. Aman-aman kok, boleh aku bilang gitu. Asalkan nanti pas datang ke venue datang bersama orang tua gitu. Benar. Gitu. Terus juga mungkin takutnya kan ada support dari rokok. Enggak ya? Kalau K-pop enggak ya? Alhamdulillah kalau misalkan untuk rokok enggak, tapi kita pernah dapat support sponsor dari beberapa brand itu. Oh, Paling brand kecantikan. Ya, Ya, kebanyakannya itu ya. wah. Kalau rokok-rokok mungkin enggak. Iya. Benten atuh. Ya siapa tahu kan. Ini mah rada-rada ngegereng gitu K-popnya. Aku berharap sih kalau K-pop ya sama Iya. rokok, aku jamin. Iya. Gede banget Gede itu. banget. Kalau udah Dong, masuk. colek-colek. Colek dong. Iya. Tapi kata pihak rokoknya, emang lu pada ngerokok? Iya ya. Iya ya. Jarang soalnya. Paling panitianya. Paling panitianya doang sama Kang Son. Iya, tukang sos sama security gitu. Oke, seru banget nih sahabat. Kalau misalkan acara rutinitasnya nih, kalau itu kan kayak acara besar kayak mungkin anniversary gitu ya. Kalau acara rutinitasnya biasanya ngadain apa aja nih untuk Blink Tasikmalaya? Untuk Blink Tasik sendiri, kalau rutinitasnya belum ada karena kalau misalnya dihitung-hitung sampai sekarang pun Blackpink masih Blink Tasik ya khususnya mengadakan acara masih minim karena dalam keterbatasan ya event organizer. Salah satunya kita masih sibuk juga, terus salah satu tim aku juga yang ada lagi sibuk sekolah lah inilah segala macam kuliah. Jadi aku nggak bisa fokus buat terus ada dalam ranah acara hiburan ini tuh dibawa kemana gitu si Blink ini karena kan kalau di K-pop ini kan acaranya ada norebang, ada live streaming juga gitu. Jadi belum ada sih untuk rutinitas sendiri itu seperti apa gitu. Wah, berarti kemungkinan kalau misalkan nambah lagi nih membernya makin banyak, bisa tuh ada jadwal. Bisa Biasanya dong. kalau kumpul biasanya di mana? Kumpul juga kita belum pernah. Kita belum pernah. Berarti paling kalau lagi pada di sini kebanyakan gitu teman-temannya gabung aja gitu. Ya jadi gini, memang si Blink ini, TSM ini tidak pernah mengadakan acara rutin juga, tidak pernah ada gathering ataupun birthday apapun membernya kita belum pernah merayakan seperti komunitas lain ya. Tapi sekalinya kita ngadain acara, jebret ada banyak. Karena saking mereka tuh mikir Kak, ayo dong ngadain acara, tapi nggak ada acara terus kan gitu. Ya mudah-mudahan sih tahun depan saya akan fokusin buat terus adain acara untuk Blink. Amin ya, ditunggu banget. Makanya guys yang belum follow dulu Blink Tasik ya. Betul. Biar nanti kalau ada info buat norebang, buat nobar, buat event Vokadet nanti boleh kalian DM aja langsung IG-nya Blink Tasikmalaya. Betul. Gitu. Berarti kalau misalkan cara gabung ke Blinknya ini kayak gimana? Gampang banget. Tapi nanti dibahasnya ya di segmen gampang berikutnya. banget. Ya. Kita akan bahas di segmen berikutnya sahabat. Jadi buat sahabat yang mungkin penasaran gimana caranya untuk join sama Blink, terus juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ke depannya apakah akan ada event apa gitu. Boleh langsung aja klik di kolom komentarnya di twitch.tv, kamu search aja Style Radio atau mungkin boleh di WhatsApp ya. Di nomor berapa Nati? 0821400946. So jangan kemana-mana, tetap di Asian Delight.
sekali. Yes. Malam hari ini ya ditemani dengan lagu-lagu Blackpink yang menggugah gairah. Menggugah semangat dong. Kenapa gairah? Ya, Nggak tahu bawaannya kalau malam kayak gini. Oke. Iya, gairah dan Aduh, semangat iya, maksudnya, semangat sahabat dong. sekali. Oke. Apalagi kalau misal ngebahas Blackpink tuh kayak nggak habis pikirnya tuh kayak gila bisa sego Iya, internasional betul. ini loh. Sampai tadi juga kan di offer kita ngobrol, gue kemarin tuh lagi lihat music videonya Lisa yang Yes. terbaru. Iya. Itu tuh kayak bukan idol K-pop Yes. lagi. Iya, udah beda banget ya vibes-nya, pembawaannya gitu. Gimana nih menurut Kak Haras nih mengenai fenomena? Karena menurut gue bener-bener beda banget Iya. dengan mereka awal debut atau mungkin Yes. pertengahan atau ketika awal go internasional dan sekarang tuh jauh kelihatan banget bedanya gitu. Ya, memang seperti itu. Jadi si member-member Blackpink ini mereka terlihat beda Yes. dari kultur K-popnya itu nggak ada ya. Iya. Itu Betul. sekitar pandemi. Oh. Itu udah mulai kelihatan. Kelihatan kan Jadi ya? ininya apa ranah-ranahnya K-pop, bobo K-popnya udah nggak ada. Udah nggak ada dan kefasihan bahasa Inggris Betul. mereka Nah. yang membawa mereka masuk ke ranah dunia internasional. Betul, makanya Itu gue juga diantaranya. pas waktu awal ini kalau nggak salah tuh Blackpink tuh debutnya tuh yang jedet Apa sih? Oh iya. dan apa sebutnya yang pas waktu di tesnya tuh Aduh lupa, iya I know. Aduh lupa. itu viral Tahu sih. banget loh. Heeh. Video yang itu viral Iya. banget. Iya, Fabian. Hah? Shot. Yang itu. Iya, tahu banget Karena itu. gerakannya tuh luar biasa sampai Yes. banyak orang yang ketika melihat si video debutnya itu bukan debut sih apa pas Bukan, di tes ya. debut training, ya, iya, itu. iya, pas training. Itu gila sih sampai Ya. luar biasa. Dan banyak juga yang cover si dance itu kan. Dance-nya ya. Banyak banget. Yang ada ya. Nah, Iya. Gue inget banget karena waktu itu gue kayak ngebayang-bayangin itu gue tuh di posisi dia Iya, gitu. oke. Oh my 2016 kan kalau nggak salah Iya, ya. iya. benar. Waktu SMA itu. 8 tahun bayangkan ya. SMA. Aku kuliah tingkat akhir. Tapi gak kelihatan entah kenapa ini mah bener sahabat. Iya. Jadi setiap member fandom tuh meskipun gitu ya kalau mereka bilang kayak aduh sih gue tuh udah kepala iya, tiga atau iya, mungkin gue betul. tuh udah gimana tapi gak kelihatan loh sahabat. Entah kenapa gue pecinta ya nampak seperti 30-an begitu ya. enggak lah. Pecinta om wajar. Sesuai apa yang dikejar ya sahabat. Oke. Masuk. Oke, back to the topic ke Blink Yes. nih. Kalau misalkan tadi kan udah cerita juga bahwa Blink itu belum ada, mungkin bisa dibilang belum ya, jangan sampai Yes. bilang nggak ada. Iya. Tapi belum ada rutinitas yang memang tiap minggu mungkin di mana Ya, atau dan belum lain ada. hal. Yes, belum ada. Tapi kalau misalkan ada event-event dari fandom yang lain gitu, ngadain norebang, Yes. tapi norebangnya tuh bukan fandom mungkin ya, tapi IO gitu ngadain. Tapi norebangnya tuh nggak cuma satu idol aja, tapi banyak itu. Oke. All fandom. Ah, Jadi, fandom. ya. Itu suka ikut juga. Dan alhamdulillahnya mereka ya, maksudnya fandom-fandom di Tasik berikut dengan IO-nya ada di Tasik yang ingin mengadakan acara yang berbau Blackpink. Betul. Mereka selalu kontak. Oke. Kontak, selalu kontak dan minta logonya juga Iya, untuk iya, sebagai iya. media partner juga. Selalu kontak semua fandom di Tasik. Ih, adain lagi dong, kan mana sekarang kan mereka udah pada solo-solo ya. Iya. Terus juga lagunya pada naik-naik. Iya Nggak sih perlu ketawa. sebetulnya. Tadinya tuh aku rencana bulan kemarin November mau ada norebang khusus Blackpink. Tapi dilihat-lihat jadwalnya, aduh jadwal aku penuh banget. Karena kalau sebagai fandom aku udah sepuh banget. Tapi emang bener kalau jadi fandom tuh maksudnya nggak bisa ngelihat batas umur tuh karena yang namanya musik tuh kalau suka ya mau Suka, itu iya anak betul, kecil kan tadi betul, bilang ada 6 tahun. benar. Ada juga mungkin yang paling dewasanya itu di usia berapa? Kalau di Blackpink
ada sekitar umur 35 ada. 35. Oh, berarti maksudnya paling dewasa gitu. Gue mau bilang paling tua lagi. Paling dewasa ya. Paling dewasa. Tapi kalau sorry motong sebentar ya Yes. topiknya. Kalau misalkan ARMY atau BTS yaitu fandomnya Ya, BTS. BTS. Itu sampai ibu-ibu mama ada. Oh. Hebat. Iya. Termasuk Kalau itu. penyiar style dulu tuh zaman-zaman masih ada OSIS DJ Iya. kayak Iya. gitu ya. Dia kan sekarang udah emak-emak nih di Jakarta. Kemarin dia bener-bener nonton Suga. Wow. Iya. Dia suka banget sama Suga BTS. Memang Luar biasa. BTS itu, nah ini lebih impactnya itu lebih besar tuh BTS dibanding Blink sebetulnya. Iya. Why? Tapi kalau untuk popularitas mereka Iya. lebih menyimbangi lah. Iya, ya Nggak- mungkin nggak karena yang ini jomplang cewek, banget. yang ini cowok gitu. Iya, gitu. betul. Dan popularitas mereka itu sampai fandomnya itu dalam semua umur. Betul. ARMY-nya pun luar biasa. Yes, betul. Kompaknya sampai dulu pernah ada kejadiannya, pernah nge-hack apa ya gitu Iya, komunitas ARMY itu di Jakarta, lupa dulu nyerang apa gitu. Oh, ada yang nyerang head comment kali ya. head Mungkin ini, ya head apa dan akun, akhirnya ah. sampai down servernya Oh. sampai apa. Jadi Gila sih. ARMY itu menurut aku ya Iya. amazing banget sih. Keren ya. Keren banget, sebanyak gitu. Acara sekecil apapun yang diselenggarakan oleh ARMY. Yes. mau besar mau kecil itu pasti banyak. Pasti banyak yang Pasti datang ya. banyak yang datang. Tapi kenapa di biasa komen-komen banyak. tuh selalu ada yang bilang kayak dulu pas waktu Yes. lagi booming-boomingnya gitu kan. Sekarang kan sedang dikuasai oleh Blackpink dengan Iya, apa tuh ya Iya. gara-gara Rose gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan ketika BTS naik tuh banyak tuh di di sosial media, di TikTok, di Instagram. Pasti aja di komen tuh, bocil ARMY. Oh. Why dengan bocil ARMY? Bocil ARMY. Bocil ARMY. Ya. Iya, aku Kenapa bocil tuh? ARMY. Mari kita undang gue selanjutnya. Mari kita undang gue selanjutnya. Oke, nanti ya kita akan Bisa undang. kali nanti kalau fandomnya. undangnya tuh bukan satu fandom tapi beberapa fandom. Gila sih, penuh banget di sini ya. Jumpa Jual fandom. lah gitu. Oh, kalau itu mungkin lebih tepatnya tuh kayak bikin event kali ya. Iya. Enggak di Bisa sini. sih. Tapi ya karena kita juga bisa loh. By the way, nanti kalau misalnya kalian bikin event, kita ini bisa siaran secara langsung di lokasi. Oh, ya? Iya, karena kan sekarang Radio Star sudah menjadi radio visual. Visual. Pertama di Tasikmalaya. Betul. Mau dong. Hebat. Calling. Siap deh. You Iya, para yes. IO yang mau ngadain all fandom gitu kan. Ih, gila benar-benar. seru banget kayaknya all Wow. fandomnya. Eh, Pada bawa serius? light stick. Iya, gitu. lightingnya tuh warna-warni gitu Iya. kan. All fandom udah terbukti kemarin di Asia Plaza itu Iya, banyak Asia banget. Banyak Plaza, banget ya. Dadaha kemarin Ih, yang banyak gitu. banget asli. Wah, boleh tuh. Boleh. Undang lagi ya Iya. Star Kalau di- Radio nanti jadi media partner loh. Iya. Ya para IO, jangan-jangan Anda juga termasuk IO-nya. Iya. Betul. Ya sudah, ini udah secara langsung depan mukanya ya sahabat Star. Semoga Oke, lah ya. Boleh. Nanti lagi prospek ya. Nah, kalau ngomongin masalah fandom nih, kan suka banget nih sama fansnya gitu kan. Yes. Terus sama fansnya sama idolnya. Idolnya. Terus kalau misalkan idolnya kayak ya beberapa kasus idol-idol kan ada yang terjerat, ternyata ada terjerat narkoboy or kasus pelecehan atau dan lain halnya, itu gimana sih tanggapan sebagai kalian yang mungkin merasa kayak fandom sejati gitu loh. Oh gini, beda-beda sih gini ya. Kalau aku tolak ukurnya kita perbandingannya ikut ke netizen fandom di Korea. Yes. Kalau di Korea, jadi di sini ada dua tipikal nih ya. Misalkan di kita sama di Koreanya nih. Kalau di Korea, ketika mereka si fansnya ini ngefans banget sampai cinta mati sampai Yes. gue nggak mau pacaran nih sama orang lain karena gue sayang banget nih sama idol ini Yes, gitu. yes, Ada yes. yang kayak Iya, gitu. iya. Ada yang ya. gitu. Kalau misalnya idolnya tertimpa masalah seperti hal-hal yang seperti itu langsung blacklist. Yes. Oh, Kerennya di sana tuh gitu. Betul. Blacklist. Beda halnya sama di kita. Kalau di kita toleransinya besar. Iya. Kalau di Namanya kita juga digoreng, manusia, say. iya. Di kita digoreng karena ngasih rincuan gosip. Iya, kalau Oke, di kita betul. gini, makanya aku kadang sebagai perbandingan nih ya, Yes. maksudnya aku edukasi kepada semua Betul, juga ya. betul. Maksudnya gini, kita ambil positifnya Iya. terhadap seseorang yang memang kita sukai lah gitu Betul. ya. Maksudnya kita ambil positifnya, negatifnya kita jangan Iya, betul. keluarin gitu. Sebentar kalau di kita ya tahu Iya. sendiri seperti Yes, apa drama-drama yes, di Indonesia ini betul. seperti Yes, apa. betul. Tidak Betul. mengedukasi juga. Iya. Gitu. Jadi artis-artis di kita itu sebetulnya semuanya potensi loh. Betul. Iya, iya. Potensi mereka sebetulnya bisa karya-karyanya tuh sangat luar biasa. Yes. Kita bisa bersaing loh seperti Rosa pernah Oh, iya, iya. pernah collab Ke Ocha. sama artis Iya. Korea. Betul, Kita tuh betul. sebetulnya punya potensi yang sama. Iya. Cuma karena
di kita tidak ada sistem training yang Betul. yang sama Nah, seperti di itu, Korea. itu. Jadi kita tidak bisa. Kedisiplinannya Nah, lah. itu. Gitu. Betul banget. Jadi bedanya kalau misalkan di kita toleransinya masih agak tinggi. Iya. Masih Iya, tinggi. Iya. Ya, betul. Jadi ya udahlah nggak apa-apa yang penting Iya. ganteng. Oh nggak Betul. apa-apa lah yang penting masih cakep. Iya. Udah nggak apa-apa mau narkoboy mau apapun masih kalau Namanya di juga sana. manusia. Ya. Iya. Sementara kalau di Iya. Korea sendiri meskipun secintanya apa Yes. setinggi apapun cintanya terhadap idol tersebut Yes. itu langsung di blacklist. Blacklist ya. Bahkan albumnya tuh dibakar. Dibakar. Sampai kemarin aku ngeliat berita apa ya yang keluar dari grup apa dari SM tuh. Rise. Iya ya, itu Kenapa, keluar. kenapa? Itu sebetulnya simpang siur ya beritanya berita. gitu. Cuman karena itu masalah dari fandomnya sendiri sih, dari Iya. dalam internal si fandomnya gitu. Ada beberapa yang menyerukan Rise itu 7 member gitu. Karena emang si kasus Seunghan ini emang nggak terlalu gede sebetulnya, nggak ke narkoboy atau apa gitu. Emang ada beberapa berita yang miring, cuman itu masih bisa ditoleransi gitu untuk teman-teman yang lain. Cuman kalau di Korea sampai dikasih karangan bunga Ya, dianggap sampai dia meninggal. keluar. Sampai dia Dianggap keluar. meninggal. Pantes nggak sih ada yang sampai bunuh diri? Iya, Itu dia. gitu. Sebetulnya Makanya. plus minus ya semuanya, Iya, plus betul. plus minus semuanya. Jadi memang ya semua juga tidak boleh berlebihan Iya. sih intinya. Betul. Kita Ngeri, sebagai ngeri sih, ngeri. fandom di sini aku sering mengedukasi kepada teman-teman semua komunitas di Blink juga jangan sampai kesukaan, maksudnya kalian boleh suka Menyukai, sama iya. idol tapi jangan berlebihan. Betul. Tahu batas Betul, benar. wajarnya Batasan. ya. Betul banget. Terus juga gitu. emang ada beberapa sisi yang aku kurang setujui kalau dari Kinets gitu. Kalau misalkan emang gak suka ya cukup udah gak suka gitu. Jangan sampai kayak ngirim karangan bunga Iya. sampai ke depan SM-nya Gedungnya. gitu, Ya, gedungnya karena gitu. agensinya. karena Iya, mungkin gedung dia agensi. juga maksudnya kayak agensi nggak mau rugi Iya, ya diikat iya. terus mana dia jadi kena sanksi sosial juga Iya, mungkin ya ketika gitu. keluar kemana tuh ngeri Makanya. gitu. Makanya kalau di Kinet tuh emang bener-bener di demonya tuh bener-bener demo gitu. Mereka tuh bener-bener kayak ngirimin truk yang tulisannya bla 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 bla. Kamu keluar aja gini-gini. Itu parah Saklek sebetulnya. ya kalau di Iya, sana. Kalau gitu. di kita enggak. Iya, kalau di kita masih Bedanya kayak seperti itu. gitu. Iya benar. Masih toleransinya masih ada lah. Ya jangankan kayak gitu sih, maksudnya kayak ketika ya gue lihat berita-berita gitu, ketika si idolnya itu dikabarkan menjalin hubungan Iya. asmara aja, gila sampai Iya. ada yang nge-cut off. Iya gitu. Kalau itu sih aku kayaknya ya udah sih mau gimana lagi emang kehidupan mereka, yang penting kasusnya jangan kayak narkoba atau Banningsen yang kemarin itu yang si siapa sih? Pelecehan seksual. Yang itu asal jangan yang kayak gitu-gitu. Iya, Aku masih iya. bisa kayak misalkan pacaran, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kecuali kalau kasusnya udah pelecehan, kekerasan sama pacar itu udah sih. Udah. Cut off udah. Kayak Wow. ya itu udah membohongi juga nggak sih gitu kalau Iya. misalkan gitu kita belain kan. Seketat itu sih memang kalau di Korea tuh Iya, ketat betul. banget, Ketat banget. kedisiplinan, pendidikan semuanya. Ya. Beda Ya sama itu di maksudnya kita harus ambil posisi positif, bukan kita mengagung-agungkan negara Betul, lain, tapi betul, memang betul, itu yang betul. harus kita tiru gitu Betul, loh. betul. Itu yang harusnya kita terapkan gitu Iya. loh sahabat style ya. Anyway, waktunya sudah mau jam 9. Wow, Gak kerasa gak banget. kerasa banget, ya. Jam 9. Saking Asli, serunya ini sebenarnya ya. gue tuh pengen nanya lagi, tapi Iya. pas gue lihat monitor ini 25.8. Oke. Ada waktu 2 menit mungkin Oke, bagi oke, Kak oke, Laras buat ngajakin sahabat style, Iya. mengedukasi sahabat style juga, dan juga kasih tahu untuk cara masuk ke fandomnya yaitu Blink.Tasikmalaya. Ya. Gampang aja sih, follow aja. Yes. Terus tinggal DM Kak kalau misalkan ada acara-acara, kasih tahu ya atau Yes. gimana. Sebetulnya nggak ada formalitas yang harus isi formnya seperti itu, cuma cukup follow aja sih. Follow aja, nanti ada grup chatnya di Ya, nanti WhatsApp. kalau misalkan setiap kita ada acara, Yes. kan gini ya, Blackpink ini kan setiap ada acara kan selalu ada di acara lain. Betul. Nah, Oke. ketika ada di acara lain kan kita harus confirm sama penyelenggara. Betul. Penyelenggara kalau misalnya oke dibuatkan grup, kita bakalan ngundang member-member kita yang mau ikut join ke acara Oke. tersebut. Wow. Gitu. Tapi untuk komunitasnya sendiri ya yang sudah follow kita aja. Yes. Yang udah follow kita aja, dan kita selalu update acara-acara kedepannya tuh mau ada apa acara terkait Blackpink tuh kita selalu Oke. update gitu. Oke, siap. Oke, jadi ditunggu aja Betul. ya teman-teman, cepet buruan follow di
Blink.TSM. Oke, thank you so much Kara sudah menyapa sahabat sama malam hari ini. Sudah seru banget kita membahas K-pop. Kayaknya for the next guest yang mungkin sekiranya fandomnya masih keharas. Kayaknya harus datang ya. Apalagi ceritanya banyak banget ya. Masih banyak yang harus dikupas mengenai K-pop. Karena jujur gue ketinggalan banget untuk berita-berita. Maksudnya kayak gue juga banyak mungkin orang-orang yang awam tentang K-pop tuh kayak penasaran kenapa di Korea itu sebegitu ya kayak tadi kenapa sebegitu nge-cut off-nya, kenapa kok bisa gitulah Pokoknya thank you so much Kak Haras dan juga sahabat saya yang udah stay tune malam hari ini di Asian Delight. Tapi masih ada waktu sampai jam 10 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Asian Delight. Bye bye.